Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Eli, selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan pasal 5.3 yang berjudul fungsi kontinu pada interval. Oke, ini untuk anggota kelompok kami, ada Adelia Natasha, ada Anissa Fitri, saya sendiri Tania Nafra, dan ada Kanaya Indira. Nah, untuk pembahasannya, ini ada tiga capture. Yang pertama itu ada fungsi terbatas, yang dimana di sini kita akan menjelaskan tentang definisinya, ada juga tentang teorema keterbatasan. Kemudian ada teorema maksimum minimum, yang di sini kita akan jelasin tentang definisi dari teorema tersebut, juga ada teorema dari maksimum minimumnya juga, dan juga ada teorema lokasi akar yang berhubungan dengan teorema maksimum minimum, dan juga ada contohnya. Kemudian ada teorema Bolzano, ada teorema nilai antara Bolzano, kemudian ada teorema akibat dari yang 537-nya, habis itu juga ada teorema yang berhubungan dengan teorema Bolzano tersebut, dan terakhir ada teorema pengawetan interval. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Adili. Oke, di sini ada fungsi terbatas, di mana ada terdapat 5.3.1 definisi, yaitu suatu fungsi f a meletakkan di R dikatakan terbatas jika A terdapat suatu konstanta M lebih besar daripada 0. Nah, jadi terdapat nih suatu fungsi. Jadi misalkan terdapat suatu fungsi, fungsinya itu adalah fungsi si A. Fungsinya dikatakan terbatas kalau di A terdapat konstanta M. Konstanta di M. Jadi M ini terdapat di A, di mana M-nya ini harus bernilai positif atau lebih dari 0. Sedemikian sehingga mutlak fx ini kurang dari sama dengan M untuk setiap x ini elemen di A. Jadi misalkan ada contoh, contohnya itu misalkan di sini nilai f. Nah, itu notasinya salah ya. Harusnya yang dimutlakkan itu fx-nya aja ya. Itu M-nya ada mutlak ya di kanan. Di kanan. Ini. Ini. Notasi mutlaknya itu yang mana? Oh ya, berarti salah Ibu. Harusnya mutlaknya ada di fx-nya Oh doang, ya, Ibu. mutlaknya ada di fx ini ya, Bu. Mohon maaf Ibu, ada kesalahan penulisan. Ya, Ya. mutlak fx kurang dari sama dengan M untuk setiap x elemen di A. Nah, kita misalkan contoh fx-nya ini sama dengan 0 dan M-nya ini sama dengan 1. Kenapa 1? Karena kan di sini diketahui bahwa M-nya itu harus lebih besar dari 0. Nah, jadi kan di sini didapat bahwa fungsi fx ini merupakan fungsi terbatas karena memenuhi fx kurang dari sama dengan M, karena 0 kurang dari sama dengan 1. Gitu. Nah, dengan kata lain, suatu fungsi dikatakan terbatas jika range-nya itu suatu himpunan terbatas dalam R. Jadi misalkan di sini ada suatu garis, yaitu ada di sini ada tak terhingga dan di sini ada min tak terhingga. Nah, di sini kan diketahui bahwa suatu fungsi itu dikatakan terbatas, maka di sini kita kasih batas untuk nilai si fungsi fx-nya. Fungsi fx-nya. Nah, maka range ini merupakan suatu himpunan terbatas dalam R. Gitu. Nah, perlu dicatat bahwa suatu fungsi kontinu tidak perlu terbatas. Sementara fungsi f a memetakan ke R ini dikatakan tidak terbatas di A jika semua M-nya ini lebih besar dari 0, terdapat titik xm elemen di A. Sedemikian sehingga mutlak fx, misalnya Ibu maaf, mutlak fx itu lebih besar dari M. Jadi dia dikatakan terbatas apabila dia kurang dari sama dengan M. Nah, dia dikatakan tidak terbatas apabila mutlak efeknya itu lebih dari M. Tuh, next. Untuk setiap M ya. Ya, Bu, untuk setiap M.
Oke. Nah, ini ada example-nya, example untuk 5.3.1, yaitu pada example 5.16 yang dimana sudah dibuktikan pada kelompok yang lalu, kalau fungsi fx ini sama dengan 1/x. Fungsi fx ini sama dengan 1/x adalah fungsi kontinu pada himpunan A, di mana x ini merupakan bilangan real. Nah, akan tetapi fx ini tidak terbatas pada A, karena ini pembuktiannya, yaitu untuk setiap anggota M itu lebih besar dari 0, xm ini sama dengan 1/m+1. Sedangkan untuk fxm-nya ini sama dengan 1/1/m+1, di mana menghasilkan m+1 lebih besar dari m. Jadi kan udah dibilang ya, fungsi kontinu itu bisa terbatas, bisa tidak. Nah, contohnya ini adalah memakai fx sama dengan 1/x. Nah, rumus tadi di definisi menggunakan kan tadi ini, m lebih besar dari 0, dan fx-nya itu kurang dari sama dengan m apabila dia terbatas. Nah, terus berarti kita harus menemuin dulu nih, pertama itu m-nya. Oh, ini untuk setiap X ya, untuk setiap X. Yang terbatas itu untuk setiap X. Jadi ada di belakangnya itu untuk setiap X. Di belakang fx kurang dari sama dengan M. Untuk setiap ini. Setiap berarti definisinya aja, jika ada M besar dari 0, sehingga fx kurang dari sama dengan M mutlak untuk setiap X bilangan real. Kan gitu. Dikembalikan aja ke definisi yang di depan tadi. Nggak usah ditulis lagi kalau gitu. Oke. Di sini kan nih, untuk setiap M lebih besar dari 0, maka kan untuk M setiap lebih besar dari 0, maka mutlak fx ini kurang dari sama dengan M. Next. Ya. Berarti ini, untuk setiap anggota M lebih besar dari 0, untuk setiap M sih salah itu. Nah ya Bu, ada M besar dari 0, sehingga fx itu kurang dari M untuk setiap X bilangan real. Jadi kayak tadi yang Anda sebutkan, fungsi konstanta fx sama dengan 0, itu kita bisa ada itu artinya kita memilih. Kita bisa memilih M-nya itu sama dengan 1, itu kalau dia terbatas ya. Tapi kalau dia tidak terbatas, untuk setiap M itu ada XM. Jadi artinya kita bisa memilih XM sehingga harga mutlak XM itu lebih besar dari M. Definisinya itu diperhatikan ya. Ya sudah, nggak usah ditulis lagi lah. Ini kalian mau menjelaskan apa sih? Ya udah, ini tinggal dibaca aja kan ini. Iya. Ini kan untuk menunjukkan fungsinya itu tidak terbatas. Jadi fx sama dengan super X tidak terbatas pada A, itu kalau menurut definisinya berarti untuk setiap M atau ambil sembarang M, kita pilih XM-nya, ada XM. Nah, XM ini bergantung dari M. Kan sama seperti pembuktian limit untuk setiap epsilon ada delta. Jadi artinya ambil epsilon sembarang, pilih delta yang bergantung dari epsilon. Nah, ini adalah ada XM. Ada XM yang bergantung dari M yang diambil. Nah, di sini kita bisa memilih XM-nya itu adalah 1/M+1, sehingga fxm, kalau xm-nya disubstitusi ke fungsinya, itu akan berbentuk M+1. Nah, ini jelas akan lebih besar dari M. Ya sudah, berarti artinya kan definisi tidak terbatasnya dipenuhi. Oh ya. Kita mencari xm-nya. Udah, nggak usah ditulis lagi lah kalau lama. Dah, lanjut. Jangan terlalu lama di satu tempat ya. Silakan. Oke, selanjutnya yaitu ada 5.3.2 mengenai teorema keterbatasan.
Nah, misalkan terdapat suatu interval I di mana dia dari A ke B adalah suatu interval tertutup yang terbatas dan terbatas. Nah, misalnya ini F-nya ini meletakkan dari I ke R suatu fungsi kontinu di I, maka F ini terbatas di I. Nah, untuk pembuktiannya di sini andaikan F ini tidak terbatas di I. Jadi kita menggunakan kontradiksi atau mengandaikan sesuatu tapi hasilnya salah. Jadi kita mau membuktiin kalau dia ini kalau di sini kan andaikan F terbatas di I, kita mau ngebuktiin kalau dia ini terbatas, tapi kita kontradiksi mengandaikan sesuatu yang tidak terbatas. Nah, di sini terdapat F ini terbatas di I, maka untuk setiap bilangan N ini merupakan elemen dari bilangan asli. Dan terdapat Xn ini, terdapat Xn di mana elemen dari si I, dan mutlak Fx ini juga elemen dari I, dan mutlak Fn juga lebih besar daripada N. Nah, dia itu akan membentuk suatu barisan, suatu barisan X1, X2 sampai Xn itu dengan elemen si I. Nah, misalkan di sini karena kan tadi dia menggunakan tidak terbatas, maka kan tadi kalau tidak terbatas itu kan kurang tidak terbatas kurang dari sama kurang dari kalau tidak terbatas tadi besar dari sama dengan M. Nah, jadi tadi kita pakai permisalan di sini untuk setiap anggota M ini lebih besar dari 0, di mana dia terdapat Xn ini itu elemen si A, dan mutlak Fxm mutlak Fxm ini lebih dari M, karena kan tidak terbatas ya. Nah, jadi ini kita pakai permisalan yang tadi di teorema 5.3.1. Nah, untuk M-nya ini kita ganti menjadi angka N. Nah, misalkan di sini kita gunakan N-nya itu sama dengan 1, maka N sama dengan 1 lebih besar daripada 0. Terus untuk elemen Xm-nya ini itu merupakan elemen dari si I. Kenapa dari si I? Karena kan di sini A-nya itu termasuk memetakan di interval di sini. Nah, maka mutlak Fxm itu lebih besar dari, kan karena tadi N-nya sama dengan 1, maka di sini lebih besar lebih besar sama dengan 1. Nah, maka dari itu misalkan di sini N-nya 2, sama aja. N sama dengan 2 berarti lebih besar dari 0. Terdapat Xm-nya Kalau itu N-nya 1, itu ada X1. Jadi kan artinya F ini tidak terbatas untuk setiap definisi tidak terbatas itu kan tadi untuk M cuma di sini diganti dengan untuk N elemen N. Itu kan sama aja, bisa aja untuk M karena dia positif. Jadi untuk setiap N di N ada Xn, ya, sehingga Fxn itu lebih besar dari N. Nah, jadi kalau untuk N1 ada X1, sehingga Fx1 lebih besar dari 1. Untuk N2 ada X2, sehingga Fx2 lebih besar dari 2. Jadi kamu nulisnya nih, kenapa untuk N1 Xn-nya juga Xn juga, harusnya X1, sehingga Fx1 lebih besar dari 1. 2. Itu juga untuk N3, ada X3. Berarti kan bentuknya di sini untuk N ada Xn, ya berarti untuk N3 ada X3. Sehingga Fx3 lebih besar dari 3 dan seterusnya gitu. Jadi akhirnya akan ada barisan X1, X2, X3 sampai Xn di I, ya, di I di sini. Nah, itu kan karena definisi tidak terbatas, yang Fxn-nya itu lebih besar dari N. Nah, itu lalu udah langsung aja karena I-nya terbatas, I itu kan interval tutup AB. I itu interval tutup AB dan barisan X1, X2 sampai Xn ini ada di I. Nah, maka Xn juga terbatas. Dengan kata lain, Xn ini kan semuanya, X1, X2, Xn itu akan terletak di dalam I. Jadi artinya A kurang dari Xn kurang dari B.
Jadi XN juga terbatas gitu. Ya sudah, XN terbatas berdasarkan teorema Bolzano-Weierstrass itu ada subbarisan XNR yang konvergen ke suatu bilangan X. Jadi barisan yang terbatas memiliki subbarisan yang konvergen menurut teorema Bolzano-Weierstrass. Nah, misalkan konvergennya ke X gitu. Ya, gitu. Udah, lanjut. Jadi selanjutnya Lanjut. nih, selanjutnya ini ada menurut teorema 3.2.6 yaitu karena I-nya tertutup dan XNR-nya merupakan elemen di I ini, maka diketahui X ini merupakan elemen di I. Jadi tadi kan kita udah dapat ya kalau XNR itu ada di antara A sama B. Nah, kalau pakai teorema 3.2.6 ini, kan kalau ada barisan X konvergen, maka kan maka X limit R mendekati ya, limit limit xn kurang dari B lebih dari A. Nah, maka dari itu kan tadi kita memakainya XNR ya, maka XNR ini udah konvergen. Maka dari itu XNR itu sudah konvergen. Terus maka dari itu A kurang dari sama dengan XNR kurang dari sama dengan B. Di mana untuk setiap N-nya ini merupakan elemen dari bilangan natural. Nah, sini jadi A kurang dari limit R menuju tak hingga. Ya, ini kan udah kamu tulis ya, teorema 326-nya udah dibuat ini. Iya. Teorema 326-nya kan udah dibuat, ditulis di sini. Udah tinggal baca aja Jadi di di sini situ. jadi diganti limit xn ini menjadi limit XNR R menuju tak hingga kurang dari sama dengan B. Nah, maka limitnya nanti ini diganti menjadi X karena kan diketahui bahwa XNR ini sama dengan X gitu. X merupakan bilangan real sama aja kayak dia konvergen ke R. Bisa juga di X berdasarkan teorema 5.1.3 diperoleh barisan FXNR konvergen ke FX. Nah, jadi kan tadi misalkan ada Tunjuk aja langsung, tunjuk. Teorema 513-nya kan udah dibuat itu di bawah. ya, Ibu. Itu teorema di bawah udah dibuat. Tinggal kamu bacain aja teoremanya itu. Udah dihapus. Kok itu teorema yang dipakai. Kenapa tidak dibacakan? Itu. Ya, ini untuk 513. Misalkan ada fungsi A memetakan ke R. Jadi, continue ke itu continue ke X elemen ke I. Nah, tapi dia nanti XN-nya itu konvergen ke X. Nah, nanti FXN itu menjadi konvergen ke FX gitu. Jadi ini untuk teorema 3.2.2 ini terbukti bahwa si FXNR-nya ini konvergen ke FX. Nah, diketahui bahwa barisan FXNR-nya ini terbatas. Hal ini kontradiksi. Nah, untuk teorema 3.2.2 diketahui bahwa barisan FXNR-nya terbatas. Hal ini kontradiksi dengan pengandaian di awal. Jadi kan tadi udah didapat kalau bunyi teorema 3.2.2 ini kan kalau ada suatu barisan konvergen, maka barisannya juga terbatas. Nah, karena tadi yang FXNR-nya ini udah konvergen, maka barisan FXNR-nya juga sudah terbatas. Jadi untuk di awal tadi kan kita asumsikan bahwa F-nya itu tidak terbatas. Tapi menurut definisi 5.3.1. Nah, jadi sepanjang bahasan tadi yang kita buktiin bahwa FXNR-nya ini terbatas. Oleh karena untuk 3.2.2-nya, oleh karena itu pengandaian bahwa F-nya itu tidak terbatas pada I-nya itu merupakan hal yang salah. Iya. Coba di depan lagi coba bentar. Ya, jadi
teorema ini ya mengatakan bahwa kalau f kontinu pada interval tutup terbatas, maka pasti fungsi f-nya itu dengan kata lain terbatas di I, atau range f-nya itu terbatas di I gitu. Ya, nah itu buktinya dengan bukti tidak langsung, dengan bukti kontradiksi. Jadi kalau yang bertunjukkan F terbatas, andaikan tidak terbatas, maka definisi tidak terbatas itu untuk setiap M, nah M-nya di sini bisa saja diganti dengan N, boleh. Untuk setiap N ada XN, sehingga FXN-nya FXN mutlak lebih besar dari N gitu. Nah, jadi artinya untuk N1 ada X1, untuk N2 ada X2, untuk N3 ada X3, yang semuanya itu lebih besar dari N gitu. Ya, nah ini menyatakan demikian gitu dari definisi tidak terbatas. Nah, barisan XN ini itu adalah barisan yang di I ya. Nah, karena I-nya itu terbatas, yaitu interval tutup AB, nah maka barisan yang ada di sana juga tentu terbatas gitu. Jadi artinya XN-nya itu juga akan terletak di antara AB gitu. Nah, barisan yang terbatas menurut teorema Bolzano-Weierstrass mempunyai subbarisan yang konvergen, ya. Nah, konvergen ke suatu bilangan real, misalkan X gitu. Ya. Nah, jadi dia konvergen ke X. Nah, lalu itu subbarisan ya. Jadi barisan yang terbatas mempunyai subbarisan yang konvergen ke X gitu. Nah, karena barisan XNR-nya ini adalah barisan di I tadi, ya, maka dengan teorema 326 yang menyatakan kalau barisan itu terletak antara interval AB, maka limitnya juga akan terletak antara interval AB gitu. Teorema 326 menyatakan gitu. Nah, berarti X yang merupakan limitnya dari XNR karena sudah diketahui subbarisan itu konvergen ke X, berdasarkan teorema 326 juga terletak di antara AB gitu. Nah, kemudian F-nya diketahui kontinu pada I. Itu dari teoremanya sudah diketahui. F-nya misalkan F kontinu tadi. Kontinu pada I. Nah, karena X di I, tentu F juga akan kontinu di X gitu. Nah, kalau dia kontinu di X, maka berdasarkan kriteria barisan untuk kekontinuan, teorema 513, kriteria barisan untuk kekontinuan, teorema 13. Jadi, untuk barisan-barisan yang konvergen ke X, maka barisan FXN1 itu juga akan konvergen ke Fx gitu. Nah, tadi kan barisan XNR ini konvergen ke X. Nah, maka dengan kriteria kontinuan untuk barisan, kriteria barisan untuk kekontinuan, tentu barisan FXNR itu juga konvergen ke Fx, dikatakan begitu. Ya. Nah, kalau barisan itu konvergen, FXNR ini, maka dengan teorema 322, barisan itu akan terbatas gitu. Jadi teorema 32 menyatakan kalau barisan konvergen, maka akan terbatas. Nah, FXNR ini terbatas. Ya, terbatas. Nah, sekarang masalahnya, tadi sudah dikatakan bahwa F itu tidak terbatas pada I gitu. Dan XNR ini adalah unsur-unsur pada subbarisan yang induk barisannya itu adalah barisan XN tadi. Nah, tadi kan di depan kita sudah lihat bahwa XN itu lebih besar dari N gitu. Nah, ini kan FXN ini lebih besar dari N ya di depan tadi. Karena pengandaian tidak terbatas itu berarti untuk setiap N enggak dikatakan kan gitu. FXN itu lebih besar dari N. Nah, unsur-unsur subbarisan XNR ini itu adalah unsur yang terdapat di XN gitu. Ya kan? Ingat lagi tuh prinsip subbarisan ya, barisan ekor subbarisan. Jadi unsur yang genapnya, unsur yang ganjilnya gitu. Dia kan tetap merupakan unsur-unsur di dalam barisan induknya. Nah, jadi XNR ini juga seharusnya menurut definisi di depan yang tidak terbatas tadi, itu adalah FXN itu adalah lebih besar. FXNR ini harusnya. FXNR lebih besar dari NR, lebih besar dari R gitu. Ya, nah ini kontradiksi kan, dua hal yang kontradiksi, dikatakan terbatas, tetapi di depan menyatakan bahwa FXN itu lebih besar dari N ya untuk setiap N. Nah, karena unsur-unsur dari subbarisan adalah juga unsur-unsur dari XN, berarti artinya FXN itu lebih besar dari NR. Nah, ini kan dua hal yang kontradiksi. Jadi, pengandaian salah ya. Iya. Berarti F tidak terbatas pada I itu adalah salah. Jadi yang benar F itu terbatas pada I gitu.
Ya, demikian. Oke, lanjut. Nah, di sini terdapat 3 contoh yang dapat dilihat nih, bahwa setiap hipotesis pada teorema keterbatasan itu harus terpenuhi agar F ini terbatas pada suatu interval I. Yang pertama itu interval I harus terbatas. Misalkan di sini ada fungsi fx sama dengan x. Untuk x-nya ini pada interval tertutup tak terbatas A, 0 menuju tak terhingga, kontinu. Namun tidak terbatas pada A, karena nih syarat ini bahwa interval ini tertutup dan terbatas, jadi tidak terpenuhi. Nah, untuk yang kedua, interval I harus tertutup. Nah, terdapat fungsi Gx sama dengan 1 per X. Untuk X-nya ini pada interval setengah terbuka. B-nya itu sama dengan 0 menuju 1, kontinu, tetapi tidak terbatas pada B. Jadi kita misalkan ada interval tidak tertutup. Nah, kita memenuhi domain yaitu B 0 menuju 1 dan 0-nya itu terbuka. Nah, fungsi G sama dengan 1 per X ini maka didapat dari fungsi tidak terbatas. Karena kan X semakin kecil, maka 0 ke Gx-nya itu semakin besar. Jadi tidak ada batasan, makanya tidak terbatas. Jadi dia interval I-nya harus tertutup. Nah, yang ketiga itu ada fungsinya harus kontinu. Jadi fungsi H terdefinisi pada interval tertutup C 0 menuju 1 oleh Hx sama dengan 1 per X. Nih, untuk X-nya ini elemen di 0 menuju 1 dan H0-nya itu sama dengan 1. Jadi tidak kontinu dan tidak terbatas pada C. Ya, jadi maksudnya contoh ini itu memperlihatkan kalau syarat dari teorema tadi itu tidak dipenuhi, maka tidak salah bahwa F-nya itu tidak terbatas gitu. Jadi kan tadi mensyaratkan F itu kontinu pada interval tutup yang terbatas. Maka pasti F-nya itu tidak terbatas, F-nya itu terbatas gitu. F kontinu pada interval tutup terbatas, maka pasti F-nya itu terbatas gitu. Nah, sekarang di sini fx sama dengan x dia kontinu. Ya, kontinu tetapi pada intervalnya interval 0 sampai tak hingga. Nah, ini intervalnya bukan interval tutup terbatas karena 0 tak hingga. Nah, di sini fungsinya tidak terbatas, ya. Nah, jadi ini tidak menyalahi teorema itu karena syarat terbatasnya tidak dipenuhi gitu. Nah, begitu juga fungsi yang kedua, super X. Ini fungsi yang kontinu ya pada interval 0 sampai tak hingga. Fungsi yang kontinu itu pada interval 0 sampai tak hingga, 0-nya tidak ikut gitu ya. Nah, tetapi karena bukan interval tutup terbatas, di sini intervalnya 0,1, 0-nya itu kan tidak tutup ya. Nah, jadi akibatnya ini tidak terbatas ya. Jadi fungsi Gx sama dengan super X ini juga tidak terbatas pada B ya. Jadi ini tidak terbatas pada B. Ya, sementara fungsi fx sama dengan x yang di satu itu tidak terbatas pada A. Ya, nah ini jadi ini tidak salah gitu. Tidak dipenuhi karena syarat ketertutupan dan keterbatasannya tidak dipenuhi. Nah, begitu juga fungsi hx sama dengan seper x ya. Ini kontinu juga pada interval buka 0 sampai tak hingga. Nah, di sini diambil interval tutup terbatas, interval 0,1, nah tetapi tidak dipenuhi kekontinuannya di 0 gitu. Jadi padahal C ini adalah interval tutup terbatas, namun fungsi seper X ini tidak kontinu di 0 gitu. Ya, karena nilai seper 0 itu tidak ada, tidak didefinisikan. Jadi walaupun intervalnya tutup terbatas, tetapi karena dia tidak kontinu di salah satu titik pada interval itu, nah jadi tidak salah juga kalau ternyata fungsi Hx seper X pada interval tutup 0,1 itu tidak terbatas. Ya. Jadi dia tidak terbatas pada interval 0,1 gitu. Ya. Nah, ini tentu tidak terbatasnya pada B ini bisa ditunjukkan dengan cara yang sama, tadi kan tidak terbatas B. Jadi ambil, kita bisa memilih XM, ya, XM-nya di B di sini, ya, XM-nya di 01 yang bergantung dari M tadi gitu. Ya, coba tadi di sini yang di depan tadi, lagi.
Nah, ini kan tidak terbatas pada interval pada interval 0 lebih besar dari 0 tak hingga gitu ya. Pada interval 0 tak hingga. Nah, jadi tadi itu hanya bagian saja ya yang dicontoh tadi intervalnya apa yang diambil 0,1 gitu. Nah, 0,1 itu kan ya bagian dari A ya. Nah, jadi caranya ya bisa sama dengan menggunakan ini ya. Jadi ambil M lebih besar dari 0 tetapi ambil M lebih besar dari 0, kita bisa memilih XM-nya gitu ya, 1/M+1. Nah, 1/M+1 ini yang terletak di A gitu. Kan XM-nya ini ada XM ya, ada XM-nya ini XM-nya ini harus di A ya. Coba lihat lagi definisi tidak terbatas di depan. Nah, titik XM-nya ini harus di A ya. Jadi untuk setiap M lebih besar dari 0, kita memilih titik XM di A, sehingga FXM, ini FXM ya harusnya ya. FXM itu lebih besar dari M. Yang bawah ini harusnya FXM ya, karena kan titiknya titik XM. Ya, nanti diperbaiki ini. Nah, jadi untuk setiap M besar dari 0, kita cari titik XM elemen A sehingga FXM lebih besar dari M. Ini yang di bawah ini FXM. Ya. FXM. Yang bawah ini loh, FXM. FX-nya ini diganti pakai indeks M. Bisa nambahin. Nah, itu ya. Nah, jadi kita kembali lagi. Jadi titik XM-nya itu harus di A kan? Nah, coba kembali lagi ke contoh yang 3 tadi. Contoh yang 3 tadi. Nah, ini kan B, ini berarti kan XM-nya itu harus di B kalau intervalnya B di sini. Nah, jadi sama seperti tadi. Ambil M lebih besar dari 0, ya M lebih besar dari 0, kita pilih XM adalah sama dengan 1/M+1. 1/M+1 itu pasti terletak di antara interval 0,1 kan? Karena M-nya lebih besar dari 0. Jadi M+1 jelas lebih besar dari 1. Jadi 1/, dari M+1 itu adalah kurang dari 1, kan gitu. Saya diizinkan untuk ini nggak sih? Noted ya, coba ya. Itu bisa. Oh, bisa. Ya, oke. Ya, jadi sama aja seperti tadi. Jadi ambil M lebih besar dari 0 ya. Nah, kita bisa pilih gitu. Pilih XM-nya. Ini XM-nya itu adalah sama dengan 1/M+1. Nah, ini pasti akan terletak di interval 0,1. Ya, kenapa? Karena kan M lebih besar dari 0, maka M+1 ini lebih besar dari 1. Nah, akibatnya 1/, dari M+1 ini akan kurang dari 1, dan jelas juga dia akan lebih besar dari 0 ya. Karena M itu kan lebih besar dari 0, jadi nilainya positif. 1/nya itu juga nilainya positif gitu. Nah, 1/M+1 ini juga Nah, jadi kan artinya dia terletak di interval ini, gitu ya, lebih besar dari 1 di dalam interval ini gitu. Jadi dia terletak di B, enggak, ya sama seperti tadi GXM. Nah, itu berarti artinya sama dengan mutlak ya. Nah, sama dengan GXM itu ya artinya karena XM-nya ini dan fungsi GX-nya adalah ini, berarti kan 1/, dari XM. XM-nya itu adalah 1/M+1 tadi. Nah, ini kan sama dengan M+1. Ya, besar dari M gitu. Jadi tidak terbatas gitu ya. Ini juga gitu, tunjukkan GX sama dengan X itu tidak terbatas. Nah, kalau ini gimana coba kalau ini? Ya, jadi sama juga ya, ambil M lebih besar dari 0 gitu. Ya. Nah, kita bisa memilih di sini XM-nya apa? Jadi pilih gitu ya. Pilih XM-nya itu apa ya? XM-nya itu sama dengan apa gitu. Yang di interval 0 sampai tak hingga ya, sehingga harga FXM ya yang tentunya sama dengan, karena fungsinya ini. Jadi fungsinya sama dengan XM sendiri
Ya, nah ini harus lebih besar dari M. Nah, kita bisa memilih ya XM-nya, kan tadi XM itu bergantung dari M ya. Nah, kita bisa memilih M-nya ini adalah M plus 1. Nah, jadi di sini ini kita memilih XM-nya itu, dan kita bisa memilih di sini XM-nya adalah M plus 1. Ya. Nah, ini jelas karena M lebih besar dari 0, karena M plus 1 itu lebih besar dari 1 ya. Jadi dia terletak di sini. Terletak di interval 0A ya. Sehingga fxm, nah fxm ini apa? fxm ini ya sama dengan, jadi karena xm-nya M plus 1, ya berarti fxm ini adalah F dari M plus 1. Nah, gitu. Ya. XM-nya M plus 1. Ya, ini adalah sama dengan M plus 1 sendiri. Nah, ini jelas lebih besar dari M. Gitu. Nah, jadi ambil M sembarang, pilih XM-nya yang bagaimana begitu. Yang bergantung dari M gitu. Sehingga dipenuhi definisi tidak terbatas, yaitu fxm-nya itu lebih besar dari M. Ya. Nah, seperti itu ya. Nah, ini juga dia tidak terbatas ya. Nah, caranya sama seperti yang di sini fungsinya tadi. Dan kita bisa memilih lagi juga M-nya itu adalah yang terletak di antara 0,1 ini. Sama juga ya di sini. Oke, nah jadi begitu ya. Sorry. Jadi memilih ya, tidak terbatas, yaitu berarti digunakan definisi itu. Oke, lanjut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kanaya. Ya, silakan dilanjut. Ada Kanaya. Oke, selanjutnya ada teorema maksimum dan minimum. Yang pertama yaitu ada definisi, diberikan A subset dari R, dan F adalah fungsi dari A ke R dikatakan memiliki maksimum mutlak pada A jika titik X maksimum elemen A sedemikian sehingga F(X) maksimum lebih dari sama dengan Fx untuk setiap X elemen A. Fungsi F dikatakan memiliki minimum mutlak pada A jika Sebentar, titik X ini minimum. F-nya notasinya sama ya, harusnya nggak ada F kecil, F besar ini. Jadi Oh, iya Bu, maaf, F-nya sama, iya F kecil semua. sama-sama F kecil. Maaf Ibu. Ini F kecil ini harusnya ya, ini F kecil, ini juga F kecil. Ya, lanjut. Fungsi F dikatakan memiliki minimum mutlak pada A jika titik X minimum elemen A sedemikian sehingga F(X) minimum kurang dari sama dengan Fx untuk setiap X elemen A. Simbol X dengan bintang di atas disebut titik maksimum mutlak untuk F pada A dan X dengan bintang di bawah disebut titik minimum mutlak untuk F pada A. Dan kalau untuk F X bintang di bawah itu jadi nilai X minimum. Nah, jadi nilai maksimum ya nilai yang paling tinggi ya, nilai fungsi yang paling tinggi di antara semua nilai untuk X elemen A gitu. Fx ini kan nilainya. Jadi artinya Benar. fungsi mencapai maksimum jika nilai di X bintang itu lebih tinggi dari semua nilai di X elemen A gitu. Minimum ya berarti yang paling kecil ya. Jadi Iya. kalau fungsi seperti ini ya seperti ini gitu kan. Nah, katakanlah ini X bar lalu ini X minimum. Karena nilai fungsinya di sini ini lebih tinggi dari semua nilai yang ada di sini. Sementara di sini nih nilainya ini lebih kecil ya dari semua nilai yang di sini. Jadi ini nilai maksimum mencapai maksimum, ini mencapai nilai minimum gitu. Nah, ini titik maksimum dan titik minimumnya. Ya, seperti itu ya. Ya, oke. Lanjut. Definisi ini ya. Iya, baru definisi.
Selanjutnya yaitu ada contoh, perhatikan bahwa suatu fungsi yang didefinisikan pada suatu himpunan A tidak harus mempunyai maksimum mutlak yang minimum mutlak pada A. Misalkan A sama dengan 0, tak hingga dan fungsi F dari A ke R didefinisikan sebagai fx sama dengan 1 per X untuk setiap X elemen A. Di sini ada gambarnya itu, yang sebelah kanan. Terus, fungsi ini tidak memiliki maksimum mutlak karena F tidak terbatas di atas pada A dan juga tidak memiliki minimum mutlak pada A karena tidak ada X minimum elemen A yang memenuhi fx minimum sama dengan 0 sama dengan infimum fx x elemen A. Fungsi ini juga tidak memiliki maksimum mutlak dan minimum mutlak jika interval A dibatasi pada 0,1. Namun, F memiliki maksimum mutlak dan minimum mutlak pada interval tertutup terbatas 1,2 jika A dibatasi pada 1, tak hingga, maka F mempunyai maksimum mutlak, tetapi tidak mempunyai minimum mutlak dan juga tidak memiliki keduanya pada interval 1, tak hingga. Nah, ini ada contoh yang berikutnya, bahwa jika suatu fungsi mempunyai maksimum mutlak atau minimum mutlak, titik maksimum mutlak dan minimum mutlak tidak harus tunggal. Misalkan A sama dengan 1,1 dan fungsi G, A ke R definisikan sebagai Gx sama dengan X kuadrat untuk setiap X elemen A. Fungsi G mencapai maksimum mutlak pada A di 2 titik, yaitu X sama dengan positif negatif 1 dan mencapai minimum mutlak di titik X sama dengan 0. Ini kalau dari grafiknya itu yang titik maksimumnya yang 1 sama yang min 1 di sebelah kiri. Terus pada contoh lain, fungsi konstanta H adalah 1 untuk X elemen R, maka setiap titik di R adalah titik maksimum mutlak dan minimum mutlak untuk fungsi H. Selanjutnya yaitu ada 5.3.4 mengenai teorema maksimum dan minimum. Misalkan I adalah interval tertutup dan terbatas A, B, interval dan F adalah fungsi dari I ke R kontinu pada I. Maka F mempunyai maksimum mutlak dan minimum mutlak pada I. Balik tadi ke teorema yang 3.3.2. Terus untuk pembuktiannya, misalkan himpunan tak kosong Fi adalah Fx untuk X elemen I, nilai-nilai F pada I dalam teorema 5.3.2 atau teorema keterbatasan, peta dari I oleh himpunan fungsi F merupakan subhimpunan dari R yang terbatas. Misalkan S maksimum adalah supremum Fi dan S minimum adalah infimum Fi, kita klaim bahwa terdapat titik-titik X maksimum dan X minimum sedemikian sehingga S maksimum sama dengan Fx maksimum dan S minimum sama dengan Fx minimum. Kita akan memperlihatkan keberadaan X maksimum dan X minimum. Jadi, sehingga Fi mempunyai supremum dan infimum atau batas atas terbesar dan batas bawah terkecil. Terbalik gitu ya. Batas atas terkecil, batas bawah terbesar untuk Oh ya, infimum. batas atas terkecil, batas bawah terbesar. Lalu untuk bukti selanjutnya, karena S maksimum adalah supremum Fi, jika N elemen N, maka S maksimum kurang dari dikurang 1 per N, bukan suatu batas atas dari himpunan Fi. Akibatnya terdapat bilangan real Xn elemen I sedemikian sehingga yang pertama ada S maksimum min 1 per N kurang dari F, Xn kurang dari S maksimum untuk semua R elemen N. Karena I terbatas, Ini N ya, barisan untuk semua N, bukan R dong. Kan ini tidak ada R di sini. N. oh ya, N elemen N. Yang bawah R elemen R. Iya, Bu. Iya benar. Iya, iya. Oleh karena itu, dengan menggunakan teorema 3.4.8, teorema Bolzano-Weierstrass, terdapat subbarisan
X aksen sama dengan X and R dari X yang konvergen ke suatu bilangan X maksimum karena unsur-unsur elemen dari X aksen termasuk dalam I sama dengan A, B. Maka mengikuti teorema titik 3.2.6 bahwa X maksimum elemen I. Oleh karena itu, F kontinu pada X maksimum. Dengan demikian, limit F X and R sama dengan F X maksimum. Oleh karena itu, mengikuti tadi yang pertama ini S maksimum dan seterusnya, maka X maksimum min 1 per NR kurang dari F X and R kurang dari sama dengan X maksimum untuk semua R elemen N. Nah, ini baru benar ada R-nya. Terus dapat disimpulkan berdasarkan teorema 3.2.7, teorema Apip, jika kita mengambil R menuju tak hingga, limit f, x, and R sama dengan S maksimum. Oleh karena itu, diperoleh f, x maksimum sama dengan limit f, x, and R sama dengan S maksimum sama dengan supremum FI. Atau f, x maksimum sama dengan supremum FI. Dapat disimpulkan bahwa X maksimum adalah suatu titik maksimum mutlak dari F sama dengan I. Ya, sebentar. Jadi teoremanya, kembali lagi ke teoremanya tadi ya. Tadi kita sudah melihat contoh bahwa fungsi yang kontinu pada interval yang sembarang itu tidak harus selalu mempunyai maksimum dan minimum ya. Jadi pada interval buka mempunyai tidak mempunyai keduanya sekaligus maksimum maupun minimum ya. Pada setengah buka mempunyai salah satu maksimum saja atau minimum saja gitu. Ya. Nah, tetapi teorema 534 ini menyatakan kalau dia kontinunya pada interval tutup terbatas, maka pasti fungsi f-nya itu mempunyai nilai maksimum dan minimum mutlak gitu pada I. Jadi kalau kontinunya pada interval tutup terbatas ya, jadi ini salah satu teorema sifat kekontinuan pada interval ya. Jadi kalau intervalnya itu tutup terbatas, pasti fungsinya itu mencapai maksimum mutlak dan minimum mutlak di sana gitu, di I itu gitu. Ya, tidak seperti yang contoh pertama tadi yang dijelaskan ya, bahwa ada fungsi super X bisa mencapai maksimum tapi bisa juga tidak pada interval yang sembarang gitu ya. Bahkan kadang ada yang tidak mempunyai keduanya gitu. Nah, tetapi kalau intervalnya itu tutup terbatas, pasti fungsinya itu mempunyai maksimum dan minimum mutlak pada I gitu. Ya, nah jadi buktinya di sini dengan menggunakan tadi teorema 532, kalau fungsi kontinu pada interval tutup terbatas, maka F-nya itu terbatas atau range-nya terbatas. Range-nya itu kan berarti FI. FI-nya ini yang terbatas gitu. Ya, nah kalau dia terbatas, maka kita ingat lagi sifat kelengkapan dari, karena kan FI ini himpunan Fx, X di I ya, himpunan bilangan real, karena F-nya ini dari I ke R. Jadi FI-nya itu terbatas di real, maka menurut sifat kelengkapan dari real, dia memiliki supremum dan infimum. Jadi FI ini terbatas. Tadi kan berdasarkan teorema sebelumnya, kalau fungsi kontinu pada interval tutup terbatas, maka fungsinya terbatas. Atau dengan kata lain, range-nya, range F-nya, nah range F-nya itu adalah FI sendiri gitu ya, bentuknya. Range F itu sama dengan FI, artinya nilai fungsinya di I gitu. Nah, dia terbatas. Karena FI terbatas, maka tentu ada supremum FI dan juga infimum FI. Sebut S bintang untuk S bintang atas untuk supremumnya, S bintang bawah untuk infimumnya. Nah, itu artinya ada karena FI ini adalah himpunan-himpunan yang berbentuk Fx untuk X di I. Nah, berarti kan artinya ada X bintang atas dan X bintang bawah di I. Sehingga S bintang atas sama dengan Fx bintang atas gitu. S bintang bawah sama dengan Fx bintang bawah gitu. Nah, kita akan tunjukkan bahwa S bintang atas ini adalah sebagai nilai maksimumnya dari F itu. Dan S bintang bawah itu adalah sebagai nilai minimumnya dari bintang bawah, dari F ya. S bintang bawah ini nilai minimumnya dari F gitu. Nah, ini bukti yang ditunjukkan, ini adalah bukti yang menunjukkan yang maksimum. Bukti untuk menunjukkan minimumnya itu adalah analog, ya.
Jadi makanya ditunjukkan tadi yang maksimum. Nah, coba lanjut. Nah, jadi akan kita tunjukkan yang maksimum dulu. Jadi karena S bintang atas itu supremum, maka dari definisi supremum, kalau S bintang sudah dikurangi saja ya, untuk setiap epsilon atau dikurangi 1/n untuk setiap n, maka dia sudah bukan lagi batas atas. Kenapa? Karena kan artinya supremum itu batas atas yang terkecil. Jadi kalau dikurangi 1/n, ya n berapapun, atau dikurangi epsilon, maka dia bukan lagi batas atas dari himpunan Fi. Nah, itu artinya ada xn elemen I atau ada fxn elemen Fi sama saja. Ada xn elemen I atau fxn elemen Fi yang lebih besar dari S bintang I min 1/n. Ya. Dan jelas fxn itu akan kurang dari sama dengan S bintang atas, karena S bintang atas ini sebagai supremumnya. Supremumnya itu kan artinya batas atas yang terkecil ya tadi. Nah, jadi kita punya kesamaan satu ini gitu. Ya. Nah, lalu karena I itu terbatas, jadi kita mau tunjukkan bahwa S bintang atas ini adalah sebagai nilai maksimumnya. Ya, nilai maksimumnya. Jadi artinya dia berlaku lebih besar tadi menurut definisi maksimum dari semua nilai fx ya di I gitu. Nah, kemudian karena I ini terbatas, ya I ini terbatas, maka tadi kan terdapat xn ya, bilangan real xn ini. Nah, kalau kita bentuk gitu ya, tadi sama seperti kalau S bintang dikurang 1, maka ada katakanlah X1 gitu, S bintang dikurang 2, maka dikurang 1/2, maka ada X2. X bintang dikurang 1/3, maka ada X3 gitu. Yang semuanya itu X bintang dikurang 1/n itu adalah kurang dari fxn. Nah, jadi barisan-barisan xn ini adalah barisan di I terbatas, ya. Maka tadi dengan teorema Bolzano-Weierstrass ada subbarisan dari X, yaitu X aksen, yang konvergen ke suatu bilangan real. Katakanlah di sini X bintang atas, gitu. Konvergennya itu ke bilangan real tertentu, katakanlah X bintang atas. Nah, tadi karena Xn ini terbatas, ya tentu XNR subbarisannya kan juga anggota dari X, ya. Jadi dia juga terbatas dan konvergen ke X. Nah, X bintang ini tentu juga akan terletak di I ya, berdasarkan teorema tadi, teorema 326. Nah, karena fungsinya kontinu di I, maka kontinu juga pada X bintang atas ini. Sehingga dengan kriteria barisan untuk kekontinuan tadi, karena XNR ini konvergen ke X bintang, maka limit fxnr juga konvergen ke fx bintang atas ini. Atau limit fxnr sama dengan fx bintang. Nah, artinya ini kan sama dengan fxnr ini, ya, tadi menurut persamaan 1 kan kita punya bahwa fxn ini adalah kurang dari S untuk semua n, ya. Nah, termasuk di sini nr ini adalah anggota dari n juga gitu. Karena kan subbarisan. Jadi nr ini adalah indeks dari unsur-unsur yang terdapat di xn gitu. Nah, tentu juga akan berlaku S bintang dikurangi 1/nr kurang dari fxn kurang dari S bintang atas ya. Ini untuk semua R elemen n gitu. Nah, jadi kalau kita tarik limitnya di ketiga ketaksamaan ini, maka tentu limit 1/n itu kan 0 ya. Jadi limit S bintang atas ya sama dikurang 1/nr ya sama dengan S bintang. Limit kanannya juga S bintang gitu. Nah, jadi maka limit yang di tengah-tengah yaitu fungsi fxnr-nya tidak kemana-mana, S bintang juga gitu. Ya, dengan teorema Apit. Jadi tentu kalau ini ditarik limitnya, semua ini ditarik limitnya, ini ditarik limitnya, limit ini itu adalah S bintang. Limit ini juga S bintang. Jadi dengan teorema Apit, limit yang di tengah-tengah tidak kemana-mana gitu. Nah, jadi limit fxnr itu adalah sama dengan S bintang. Nah, tadi kita punya bahwa limit fxnr itu adalah ini. Jadi kalau gitu kita dapatkan hubungan ini 2 dan 3 ini ya di sini.